Wahai anak cucu Adam, aku adalah makhluk yang baru, menyaksikan dan mengamati amal-amal kalian. Oleh sebab itu, berusahalah mencari bekal untuk alam nanti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan karunia rahmatnya kita sebagai hamba-hambanya yang dapat saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Kita riang, kita gembira karena telah mendapat kemenangan dalam jihad 1 bulan melawan dan menekan kaum musuh. Kita gembira, kita senang karena telah memiliki semangat baru, telah memiliki tenaga baru untuk melanjutkan perjuangan saum sepanjang masa dari maksiat dan durhaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan takbir dan tahmid yang benar-benar merupakan suara hati nurani kita sebagai insan beriman. Takbir dan tahmid yang merupakan suara jiwa murni dan manusia bertakwa. Kita takbir bukan sembarang takbir, bukan takbir seremonial, bukan takbir yang keluar dari emosional. Kita takbir dan kita tahmid keluar terucap dari dorongan imanan dan ihtisaban untuk membuktikan telah berkuasanya keimanan, telah berdaulatnya keimanan dalam hati nurani kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin dan aidat, faizin dan faizat. Hari ini adalah hari kita, hari untuk kita. Harinya kita kembali kepada fitrah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata, untuk menyesuaikan hidup kita dengan fitratullah, yaitu dengan agama kita, agama Islam, undang-undang Allah, contoh Rasulullah, yaitu Quran dan Sunnah. Kita kembali menemui hari raya, tempat meraba, tempat menelaah serta menilai jejak langkah perbuatan kita. Apakah amal perbuatan kita banyak yang soleh yang akan menuntun kita ke surga, atau justru sebaliknya banyak yang salah yang akan membawa kita ke neraka. Hadirin dan hadirat, di alam yang fana ini kita hidup tiada yang tetap, tidak ada satupun yang kekal, kesemuanya berubah, berputar bagaikan roda, bergerak berganti roda.
Ada yang bergerak ke arah kemajuan, kemujuran, kebaikan, dan kesolehan. Namun ada pula yang bergerak ke arah kemunduran, kejumudan, kemunafikan, kebohongan, dan ketakaburan yang justru akan membawa kita ke arah kebinasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin dan aidat, faizin dan faizat. Hari ini adalah Yaumul Jadidun, hari yang baru. Dari sejak diciptakannya siang dan malam, maka hari ini belum pernah ada. Hari ini akan pergi dan tidak akan kembali. Dia hanya berpesan kepada kita, ya ibnu Adama, anna khaufun jadidun wa ala amalika syahidun, fatajawad minni bi amalin sholihin, fa inni la'udu illa yaumil qiyamah. Wahai anak cucu Adam, aku adalah makhluk yang baru, menyaksikan dan mengamati amal-amal kalian. Oleh sebab itu, berusahalah mencari bekal untuk alam nanti. Manfaatkanlah aku, isilah aku dengan amal baik, terutama yang harus didorong oleh imanan dan ihtisaban, karena sesungguhnya aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Maka berkenaan dengan itu, Rasulullah bersabda, innal imana la yakhluqu fi zawbi ahadikum kama yakhluqu thawbu, fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa lapuh dalam hati kamu seperti lapuhnya pakaian. Maka hendaklah kamu memohon kepada Allah supaya iman kamu itu diperbaharui, disucikan kembali. Oleh sebab itu, maka layak dan pantas apabila pada pagi hari ini kita sama-sama membulatkan tekad untuk memperbaharui ruhul iman kita agar tetap segar tidak layu, tetap hangat tidak membeku. Kita hangatkan dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh, terutama banyak berdoa. Itulah yang selalu dipesankan oleh Rasulullah. Aidin, aidat, hadirin dan hadirat. Senyum itu adalah sodakoh. Saling memaafkan itu adalah perintah Allah. Menghormati kedua orang tua itu akan menyelamatkan dirinya. Dusta, amarah itu adalah dosa besar. Sombong itu adalah dilaknat Allah. Mencela, mencari-cari kesalahan orang itu adalah dosa besar. Kita mengamalkan atau menanggalkan dan meninggalkan semua itu karena ketaatan akan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, dan yang terutama adanya rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap kali kita beramal soleh akan bertambah kuat keimanan kita, akan bertambah yakin dan tidak ada keraguan sedikitpun akan kebenaran agama. Itulah yang disebut dengan takwa. Itulah yang dimaksud dan diperuntukkan untuk kita, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin, aidat, faizin dan faizat. Hari ini kita berkumpul untuk menyatakan syukur atas petunjuk dan hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan takbir, ucapan tahmid, berzakat fitrah, sholat berjamaah, beramal soleh, saling maaf-memaafkan, terutama saling mendoakan agar amal ibadah kita benar-benar berbunga dan berbuah, menjelma menjadi rupa akhlak yang utama, hidup berdampingan tanpa rongrongan, tanpa dendam, tanpa permusuhan, tidak saling mencibir, tidak saling mencaci, tidak saling mengintip aib, apalagi saling memfitnah. Hari ini kita berhari raya, hanya satu hari,
tapi bukan untuk satu hari, untuk selama-lamanya wajib menjaga hubungan baik, bersilaturahmi dengan sesama manusia, terutama dalam rumah tangga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, terutama juga dengan anak-anak kita. Maka bersihnya rumah, bersihnya pakaian, jujurnya perkataan dan perbuatan, terutama sucinya hati, bukan hanya untuk satu hari saja, tapi berjiwa Idul Fitri untuk selama-lamanya, karena akhir dari saum Ramadan itu adalah awal dari saum sepanjang masa. Awal dari persaudaraan adalah mengakhirinya permusuhan. Awal dari kejujuran adalah beraninya mengakhiri kebohongan. Oleh sebab itu, berkenaan dengan ini, Jabir berkata, "Idza sunta fa yasun sam'aka wa basurka wa lisanaka." Apabila kamu saum, maka itu terpakai pula saum pendengaranmu, saum penglihatanmu, dan terutama saum lidahmu. Saum ini tidak pakai lupa. Orang tidak boleh meninggalkan dan menanggalkan saum ini walaupun sedang sakit, bepergian, atau udur-udur lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anjing dan najat, panjing dan panjat. Rasulullah berpesan kepada kita, dari beberapa perbuatan yang mesti kita hindari, kita tanggalkan dan kita tanggalkan, karena ada perbuatan-perbuatan tersebut yang akan menggugurkan keimanan, menggugurkan amal pahala soleh kita, dan terutama ada perbuatan-perbuatan yang merusak ketakwaan. Salah satu di antaranya yang dipesankan oleh Rasulullah yaitu jauhi amarah. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ikrimah meriwayatkan bahwa Nabi Dzulkarnain pernah meminta nasihat kepada malaikat, "Ajari aku agar dapat menguatkan keimanan." Maka malaikat menjawab, "Janganlah engkau suka marah, karena setan itu lebih mudah menguasai anak Adam ketika sedang marah. Usirlah amarah itu dengan menahan diri dan dinginkan secara pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa, sebab tidak tergesa-gesa tentu engkau akan salah menempatkan diri. Jadilah orang yang lemah lembut pada saudara dekat maupun saudara jauh, dan janganlah menjadi orang yang keras kepala." Bahkan iblis pun pernah berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, jauhilah amarah, karena aku bisa mempermainkan orang yang cepat marah seperti anak kecil yang mempermainkan bola. Dan jauhilah bakhil, jauhilah kikir, karena aku akan merusak kehidupan dunia dan akhiratnya orang yang bakhil." Selanjutnya yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita diantaranya yaitu adalah dengki. Apabila amarah itu dipendam karena tidak mampu membalas dendam, tidak mampu melampiaskannya, maka amarah itu akan berbalik kepada batinnya dan akan berubah menjadi dengki. Tanda-tandanya ialah dia akan senantiasa membenci orang tersebut, merasa berat untuk bertemu, tidak mau berislah, dan selalu berusaha untuk menghindarinya. Dengki itu buah dari amarah, sedangkan iri itu buah dari dengki. Rasulullah bersabda, "Innal hasada ya'kulu hasanati kama ya'kulu naru hatoba." Sesungguhnya iri dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kata Rasulullah, 3 perkara yang seseorang tidak bisa selamat dari sebagian 3 itu. Pertama, prasangka. Kedua, gegabah. Dan yang ketiga adalah dengki. Aku akan beritahukan, kata Rasulullah, kepada kalian bagaimana menghadapinya.
Jika engkau menyangka, jika engkau berprasangka buruk, maka jangan terus diselidiki. Jika engkau gegabah, maka lewatilah, dan jika engkau benci, awas jangan sampai berbuat dosa. Dan yang selanjutnya yang ditekankan oleh Rasulullah adalah sombong. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar api. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah termasuk orang yang sombong, orang yang selalu memakai pakaian yang bagus-bagus? Maka Rasulullah bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamila, al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Yang disebut sombong itu adalah sesungguhnya Allah itu indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamila. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sedangkan yang disebut kesombongan itu adalah mengabaikan yang benar dan suka meremehkan manusia. Adil dan anda, dan yang terutama yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita dari perbuatan-perbuatan yang justru akan menghancurkan amal perbuatan, amal soleh kita, yaitu adalah ghibah. Di antara kebiasaan yang buruk yang akan membangkitkan perpecahan dan permusuhan adalah ghibah. Ghibah ialah menceritakan kejelekan seseorang yang disaksikannya sendiri dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya supaya bertambah jumlah pembencinya serta rusak nama baiknya. Dan ada lagi yang lebih berbahaya dari ghibah, hak-haknya ghibah, yaitu ifki. Kalau ifki ialah menceritakan keburukan orang lain tanpa disaksikannya sendiri, hanya melalui kabar berita dari koran maupun TV yang belum tentu benarnya. Dan ada juga yang lebih jahat dari ifki, yaitu adalah buhtan. Kalau buhtan ialah menceritakan keburukan orang lain dengan sangkaan dan rekaan yang dibuat-buat yang tidak berdasarkan kenyataan. Dalam hal ini tidak hanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Allahu siaran Akbar, langsung di TV bekas. Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin dan aidat. Disebutkan pula bahwa bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, pemimpin dari bulan-bulan berikutnya, atau imam bagi bulan-bulan selanjutnya, yaitu amal perbuatan kita pada bulan-bulan selanjutnya hendaklah bermakmum, mengikuti atau berpola pada amal-amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan sebulan kemarin kita telah dilatih untuk dapat bangun subuh. Diharapkan selanjutnya kita melanjutkan perbuatan akhlak tersebut. Dalam satu bulan kita alhamdulillah bisa selalu membaca Quran,
diharapkan oleh Rasulullah selanjutnya dalam latihan sebulan kemarin, lulus dan tidaknya, kita akan selalu membaca Al-Quran tiap hari. Dalam sebulan kemarin kita telah mampu untuk bersolat tulail, solat tarawih tengah malam, dan diharapkan selanjutnya kita akan terbiasa melakukan sholat tahajud. Aidin dan airat, hadirin dan hadirat, pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala hidayah, taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan memberikannya bukti dan kesan-kesan yang baik dan dalam akhlak dan perbuatan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tenaga kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo kaum muslimin wal muslimat, koran tilas amparan netepan punten canda ka pinggir lapangan, ulah dikantunkeun di tengah lapangan punten.